5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah, untuk mata pelajaran IPA kali ini, pada bab pertama, kita akan belajar tentang melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Kita belajar terlebih dahulu tentang sifat-sifat cahaya. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, perhatikan gambar berikut. Festival budaya merupakan acara yang sangat menarik. Mata dan telinga kita dimanjakan dengan pertunjukan budaya dan musik tradisional. Semuanya bisa dinikmati karena kita bisa melihat dan mendengar. Oleh karena itu, bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Nah, tahukah adik-adik bahwa manusia membutuhkan cahaya untuk melihat? Adapun telinga bisa mendengar karena menangkap bunyi. Lalu, bagaimana proses melihat dan mendengar dapat terjadi? Bagaimana pula cahaya dan bunyi berperan dalam proses ini? Yuk kita pelajari pada bab 1 ini untuk proses melihat dan mendengar. Khususnya untuk video ini adalah tentang sifat-sifat cahaya. Adik-adik yang hebat, perhatikan percakapan berikut ini. Kolam renangnya terlihat dangkal ya? Mengapa bisa begitu ya? Kamu tahu tidak, kolam renang itu selalu terlihat lebih dangkal dari aslinya loh. Nah adik-adik, kalau kalian pernah pergi ke kolam renang, kalau kalian melihat sebuah kolam ya, kelihatannya lebih dangkal atau lebih tidak terlalu dalam adik-adik. Padahal kolam itu sebenarnya dalam. Mengapa bisa seperti itu? Nah itu adalah salah satu pengaruh dari sifat cahaya yang akan kita pelajari. Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan adik-adik bisa melihat karena adanya cahaya. Kolam renang terlihat lebih dangkal karena ada pengaruh dari sifat cahaya. Mari kita pelajari bersama-sama sifat-sifat cahaya. Adik-adik, masih ingatkah kalian tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Ya, sumber energi cahaya terbesar di bumi adalah matahari. Jika tidak ada matahari adik-adik, maka tidak akan ada cahaya di bumi ini. Tidak ada yang menerangi bumi kita. Nah adik-adik, cahaya matahari ini merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya itu tidak membutuhkan media apapun untuk bergerak, tidak membutuhkan media udara, air, atau media benda padat. Nah, matahari itu bukan satu-satunya sumber cahaya. Ada lampu, ada api yang juga menghasilkan energi cahaya. Tapi ingat ya, energi cahaya terbesar bumi adalah matahari. Yuk kita pelajari bersama-sama sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya yang pertama, perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Kalian bisa melihat bahwa cahaya itu merambat lurus melalui celah-celah daun yang ada di hutan ini dan melalui lubang tembok ini. Nah adik-adik, sifat cahaya yang pertama adalah cahaya itu merambat lurus. Jadi dari sumbernya cahaya itu merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil pada gambar di bawah ini. Lalu di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada.
Ya, kalau yang tertutup dinding otomatis cahaya tidak bisa masuk adik-adik. Bisakah kalian melihat rambatan cahaya yang lurus? Nah, adik-adik bisa loh mempraktekkan sifat cahaya yang pertama ini dengan praktek seperti ini adik-adik. Ada satu lilin yang kalian nyalakan, lalu kalian susun 3 kardus yang sudah kalian lubangi, kalian lihat dari satu sisi. Nah, otomatis cahaya dari lilin ini akan merambat melalui lubang-lubang pada kardus tersebut. Yang tidak berlubang pun cahaya matahari tidak akan menembusnya. Sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya dapat dipantulkan adik-adik. Nah, kita bisa melihat karena cahaya itu memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata kita. Contohnya di sini, ketika kita bercermin, cahaya dari lampu adik-adik akan merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut akan dipantulkan ke mata kita. Dan akhirnya kita bisa melihat diri kita seperti apa yang ada di belakang kita. Jadi kalau kita bercermin itu sebenarnya kita bisa melihat karena adanya pantulan cahaya. Nah, adik-adik juga bisa loh mempraktekkan pantulan cahaya dengan menggunakan 2 cermin seperti ini. Kalian bisa arahkan senter ke salah satu cermin. Nah, dari cermin ini nanti akan dipantulkan ke cermin yang satunya. Nah, ini untuk membuktikan bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya itu bisa menembus benda bening. Nah, kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar berikut? Apakah di sekeliling kalian ada benda yang bening, ada benda yang buram, lalu benda yang gelap? Nah, di sini benda beningnya adalah jendela, benda buramnya adalah korden ini ya adik-adik ya, benda gelapnya adalah tembok. Jelas yang bisa ditembus oleh cahaya adalah benda bening. Nah, benda bening ini jika ditembus cahaya akan terlihat jelas dan cahaya yang dipantulkan itu keseluruhan. Tapi kalau benda buram otomatis cahaya yang diteruskan itu sebagian dan cahaya tidak bisa menembus benda gelap. Nah, kalian bisa mempraktekkan loh contoh cahaya menembus benda bening itu dengan praktek seperti ini. Ada gelas yang bening lalu kalian senter. Otomatis cahaya senternya itu akan menembus benda bening itu dan cahaya senter akan langsung diteruskan ke tembok ini. Berbeda kalau benda yang kalian arahkan di sini pengganti gelasnya adalah buku yang tebal. Otomatis cahaya senter tidak akan menembus buku yang tebal tersebut. Nah, adik-adik yang hebat, cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut dengan benda transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda yang transparan ini seperti kaca adik-adik. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda yang gelap seperti tembok. Ada pula benda yang sedikit sekali ditembus cahaya atau disebut dengan benda buram. Nah, pada benda ini cahaya hanya menembus sebagian. Oleh karena itu adik-adik, kita hanya bisa melihat benda itu dengan samar-samar saja. Adik-adik yang hebat, sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Adik-adik perhatikan 2 gambar berikut. Ini adalah contoh dari peristiwa pembiasan cahaya. Kalian bisa melihat posisi bayangan ikan dan posisi ikan sebenarnya itu berbeda. Lalu sendok ini ketika dimasukkan ke dalam air atau pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, kok kelihatan seperti patah atau bengkong adik-adik. Padahal tidak. Nah, selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan adik-adik. Ketika menembus media yang berbeda, misalnya dari udara ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan.
Hal inilah yang membuat di awal tadi ada Aga, Ian, dan Banu yang melihat kolam renang itu lebih dangkal dari seharusnya. Ini karena cahaya itu bisa dibiaskan adik-adik. Contoh lain adalah gambar berikut ini. Nah adik-adik, ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata kita itu sebenarnya bukan posisi asli ikan itu berada. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus dari udara ke dalam air. Peristiwa ini juga menyebabkan sendok itu terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan ke dalam air atau ketika pensil dicelupkan ke dalam air. Kelihatan bengkok atau kelihatan seperti patah. Nah, sifat cahaya yang berikutnya adalah cahaya itu bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih itu sebenarnya merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari itu merupakan salah satu contoh cahaya putih adik-adik. Kalau kita bisa melihat itu cahaya putih. Nah, cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Nah, cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warni pelangi. Nah, warna-warni pelangi itu ada Magicu Hibiniu, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, ini juga proses terjadinya pelangi ketika cahaya matahari diuraikan menjadi warna-warna pelangi adik-adik. Karena di sini air hujan itu mengenai cahaya matahari. Nah, pernahkah kalian melihat matahari? Kapan pelangi itu, apakah kalian pernah melihat pelangi? Lalu kapan pelangi terbentuk di langit? Nah, pelangi itu terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Nah, air hujan ini bersifat seperti prisma tadi, membiaskan dan menguraikan cahaya menjadi warna-warna pelangi. Kalian juga bisa loh membuat pelangi sendiri dengan bantuan kaca dan air. Sifat cahaya berikutnya adalah ketika cahaya dihalangi oleh suatu benda, maka akan terbentuk namanya bayangan. Cahaya itu merambat lurus adik-adik dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda itu akan membentuk suatu bayangan. Nah, perhatikan nih bola tenis berikut ini. Ini membentuk suatu bayangan adik-adik. Karena cahaya itu mengenai bola tenis ini dan bola tenis ini akan ada bayangannya. Nah, apa yang sudah kita pelajari dalam materi ini? Yang perlu adik-adik pahami yang pertama adalah cahaya itu merambat lurus dan tidak membutuhkan media apapun untuk merambat. Yang kedua, kita bisa melihat karena cahaya itu bisa dipantulkan. Benda memantulkan cahaya dari sumber cahaya ke mata kita masing-masing. Cahaya itu bisa menembus benda bening seperti kaca, dan benda-benda tembus pandang seperti kain tipis, kertas minyak itu hanya bisa ditembus sebagian cahaya. Cahaya itu tidak bisa menembus benda gelap seperti tembok, kayu, lalu badan kita. Nah, cahaya yang terhalangi oleh benda-benda gelap ini akan membentuk suatu bayangan. Bentuk bayangan itu bergantung pada posisi benda, jauh dekatnya sumber cahaya terhadap benda, dan jenis cermin yang memantulkan cahaya. Nah adik-adik, jika menembus medium yang berbeda seperti udara ke air, cahaya akan dibiaskan. Hal ini membuat benda dalam air itu terlihat lebih dekat dibandingkan benda aslinya. Dan yang kita pelajari berikutnya adalah cahaya itu bisa diuraikan seperti pelangi. Pelangi itu merupakan hasil pembiasan cahaya atau penguraian cahaya yang diuraikan dari air sehingga membentuk bermacam-macam warna. Nah, demikian tadi adik-adik sifat-sifat cahaya yang sudah kita pelajari. Semoga adik-adik paham apa yang Kak Citra sampaikan dan kita akan bertemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati.
Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.